Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat semua. Kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dengan kita tetap belajar di rumah, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar di rumah. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi seni budaya bab 1 tentang apresiasi karya seni rupa. Apresiasi karya seni rupa artinya memberikan suatu penilaian terhadap karya seni rupa. Kemudian dalam apresiasi seni rupa yang kita lihat adalah seni rupa terapan Nusantara. Karya seni yang berkembang di setiap daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Seni rupa terapan disebut juga seni pakai atau applied art. Maksudnya, di samping menikmati keindahannya, juga dapat digunakan sesuai dengan kegunaannya. Sedangkan seni rupa berdimensi 2 itu karya seni yang terdiri dari 2 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya batik, tenun, lukisan. Sedangkan seni rupa 3 dimensi, karya seni yang mempunyai 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya patung, ukiran, keramik, anyaman, perabot rumah tangga. Untuk jenis seni rupa terapan tradisi Nusantara disebut seni rupa terapan tradisional karena karya seni tersebut lahir dan berkembang serta mendapat pengaruh besar dari nilai-nilai budaya tradisi daerah setempat. Untuk jenis contoh seni rupa terapan itu ukiran, keramik, anyaman, batik, tenun, patung, desain, serta bangunan. Nah, untuk jenis seni rupa terapan di Nusantara, misalnya di suatu daerah kalian itu berbeda. Ya, jadi setiap Nusantara, setiap daerah itu mempunyai ciri khas sendiri jenis karya seni rupa. Misalnya di daerah kalian, apa sih jenis contoh karya seni rupa yang ada? Ya, misalnya kalau di daerah Lampung, misalnya tapis, kemudian sulam usus, dan seterusnya. Kemudian corak dan gaya seni rupa terapan Nusantara bisa dilihat dari bentuk dan fungsi karya seni rupa terapan bisa sama, namun untuk gaya atau coraknya berlainan. Kenapa? Ya, sebab dipengaruhi latar belakang daerah setempat. Maksudnya begini, untuk karya seni rupa itu biasanya sama, itu bentuknya, tetapi gaya atau coraknya itu tidak sama. Kenapa? Karena di setiap daerah itu berbeda-beda hasil karya seni yang dibuat. Perbedaan budaya tersebut dapat menambah kekayaan budaya bangsa. Ya, jadi dengan perbedaan-perbedaan yang ada di setiap daerah, maka kita menjadi kaya akan seni terapan yang ada di daerah kita masing-masing. Keunikan karya seni rupa terapan tradisi Nusantara. Tadi disebutkan bahwa apresiasi adalah suatu sikap penghargaan terhadap suatu karya seni atau memberi nilai-nilai yang tepat terhadap suatu karya seni berdasarkan kualitas karya tersebut. Jadi maksudnya dalam apresiasi itu kalau kita misalnya menampilkan hasil karya atau menampilkan seni daerah, kita akan mendapatkan penghargaan kalau hasil karyanya bagus. Tetapi kalau tidak, ya apa yang mau diapresiasi, apa yang mau diberi penghargaan? Tidak ada. Ya. Kemudian mutu suatu karya seni ditentukan oleh tema. Jadi temanya apa?
bentuknya bagaimana, tekniknya, bagaimana, bahannya apa yang digunakan, maknanya serta fungsinya. Jadi segala sesuatu karya seni itu yang mempunyai tema yang dibentuk dengan cara, dengan bahan, makna dan simbol, itu ada fungsi dan kegunaan. Itu yang dikatakan unik. Ya, kalau dia nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya, ya bukan dikatakan keunikan. Dan dia juga tidak mempunyai fungsi kegunaan. Selanjutnya, unsur penciptaan seni meliputi objek seni sebagai isi penciptaan, media sebagai sarana dan prasarana penciptaan, seniman sebagai pelaku. Ya. Jadi unsur pencipta seni itu yang bisa menciptakan seni itu adalah objek. Jadi objek sebagai penciptaan. Ya, kalau nggak ada objeknya, nggak ada bendanya, kita nggak bisa menciptakan suatu hasil karya. Jadi objeknya itu apa? Misalnya alam atau benda, itu objek. Kemudian media sebagai sarana dan prasarana. Media bisa termasuk alatnya. Contoh ada kayu. Kayu kalau masih butuh itu masih bentuk kayu. Tapi kalau kayu sudah digergaji, dipotong, dibentuk, diukir, bisa menjadi lemari, bisa menjadi kursi, dan seterusnya. Kemudian seniman atau sebagai pelaku. Jadi bukan cuma seniman. Orang-orang kampung itu bukan seniman, tapi mereka bisa menciptakan. Misalnya membuat kursi, membuat lemari, yaitu namanya hasil karya seni. Itu termasuk hasil karya Nusantara atau hasil karya daerah. Karena setiap daerah mempunyai ciri khas atau mempunyai karya yang dihasilkan. Ya, di samping dilihat dari bentuknya, keindahannya, dia bisa sebagai apa? Untuk dipromosikan, bisa dijual. Nah, itu ada gunanya. Kemudian objek karya seni rupa terapan tradisional Nusantara. Jadi segala sesuatu yang ada di alam sekitar manusia bisa dijadikan objek seni. Seperti manusia, binatang, tumbuhan, alam, kreasi manusia. Nah, jadi untuk menciptakan karya seni itu bisa diambil dari manusianya itu sendiri, dari binatang juga bisa, tumbuhan bisa, dan benda-benda alam juga bisa. Ya, tergantung bagaimana kita akan menciptakan sesuatu hasil karya tersebut. Dari apa bahannya, kemudian dari medianya apa, dan cara pengerjaannya itu yang penting dia tahu dan bisa. Kemudian terciptanya karya seni tergantung dari imajinasi dan kreasi senimannya, serta nilai budaya masyarakat itu sendiri. Ya, kalau seperti seni patung, kemudian seni lukis, itu memang kreasi dari para seniman yang dia biasa melukis. Ya, sehingga bisa menghasilkan nilai. Tetapi dalam masyarakat budaya, masyarakat daerah itu juga bisa mereka menciptakan hasil karya, kreasi mereka. Ya, tadi sudah Ibu contohkan yang buat lemari, kursi, termasuk guci, ya itu ada di daerah Lampung, bahkan di Natar, bahkan deket sama kalian, Nak. Sidoarjo ya, Nak, ya di Sidoarjo tuh. Itu tempat pembuatan karya seni. Jadi bahannya cuma tanah liat, itu ngambil dari alam. Tapi bentuknya kan aneh, unik, antik. Nah, itu karena apa? Karena imajinasi dan kreasi dari masyarakat yang membuat, atau orang-orang tertentu yang memang dia punya kreativitas di dalam menciptakan karya seni. Tema karya seni rupa itu bisa manusia dan dirinya sendiri,
manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam sekitarnya, manusia dengan kegiatannya, manusia dengan alam benda, dan manusia dengan alam khayal. Ini khusus tema ya. Jadi tema yang dibuat manusia dengan dirinya sendiri, ya contoh gambar manusia yang sedang merenung atau menangis atau bersedih atau bergembira. Manusia dengan sesamanya. Jadi ada gambar manusia dengan manusia yang lain yang ada di sekitarnya. Manusia dengan kegiatannya. Misalnya gambar manusia dengan orang yang sedang membajak sawah. Manusia dengan kegiatannya misalnya menjadi jadi guru, polisi, kegiatannya apa. Nah, gitu. Jadi manusia dengan kegiatannya dan seterusnya. Bentuk karya seni rupa terapan tradisional Nusantara. Nah, bentuk karya seni rupa biasanya terinspirasi dari pengalaman dan penghayatan seniman terhadap objek yang terdapat di alam. Ya, jadi seorang seniman itu menciptakan hasil karya tergantung dari objek yang dia lihat. Ya, dia mungkin lihat manusia, buat manusia, atau tumbuh-tumbuhan atau binatang. Ya, karena yang ada di muka bumi ini ya hanya ada 3, manusia, tumbuhan, binatang. Jadi bagaimana tinggal mengkreasikan seseorang membuat hasil karya tersebut. Kemudian bahan karya seni rupa terapan tradisional Nusantara. Nah, untuk bahannya bisa batu, kayu, akar, daun, serat, logam, pohon, tanah, dan seterusnya. Bahan buatan itu bahan alam tadi ya, bahan buatan tanah liat, bubur kertas, kertas daur ulang. Itu namanya bahan buatan, itu bahan yang diolah oleh manusia. Tapi kalau bahan alam, alami, alam dari alam ya, jadi tidak dibuat oleh manusia. Suatu bahan mempunyai ciri serta kualitas tertentu. Nah, jadi bahan tersebut mempunyai ciri serta kualitas tertentu. Contohnya misalnya bahan kayu, itu cirinya mudah dibentuk. Kalau batu susah dibentuk, itu cirinya ya. Teknik pembuatan. Teknik itu cara pembuatan karya seni rupa. Itu proses penciptaan karya tergantung dari medianya. Apa pakai media cetak, ada sablon, celup ikat, ada ukir, pahat, cor, dan seterusnya. Jadi waktu kita membuat hasil karya itu sesuai dari bahan apa yang akan kita ambil. Keramik dari tanah liat dengan teknik putar. Kemudian misalnya apalagi butsir, yaitu juga dengan cara diremas-remas atau dibentuk. Kemudian misalnya gips bisa dikurangi bahannya dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya logam dengan teknik cor dan seterusnya. Fungsi karya seni rupa untuk menghasilkan karya-karya yang indah dan bernilai tinggi. Yang kedua, dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, fungsi atau kegunaan dari karya seni rupa. Jadi bisa menghasilkan karya-karya yang indah dan bernilai tinggi. Jadi hasilnya contohnya patung hanya itu ada yang sifatnya untuk keindahan, tapi ada juga yang bisa fungsinya untuk dipromosikan ya. Dengan dipromosikan itu nanti bisa ditawarkan kepada siapa dengan orang lain. Kemudian Gucci juga ada. Gucci itu di samping untuk keindahan, ada untuk keindahan tempat, misalnya dipakai juga untuk misalnya tempat bunga ya, ditaruh di pojok rumah dan seterusnya. Kemudian untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya, contohnya lemari, meja, kursi,
perabot rumah tangga, itu semua adalah termasuk karya seni rupa terapan. Ya, kalau orang nggak pinter, orang nggak punya kreasi, imajinasi, nggak bisa. Ya, contohnya lemari, padahal dari kayu yang utuh bulat kok bisa jadi lemari, jadi kursi. Itu berkat kreativitas dari penciptanya. Makna karya seni rupa terapan itu adalah sebagai simbol-simbol. Tahu simbol, tanda-tanda. Jadi biasanya setiap daerah ada yang mempunyai ciri khas membuat simbol karya seni rupa. Patung misalnya. Di daerah Bali itu rata-rata mereka ada yang sebagai simbol tanda. Ini rumah si A si B, mereka punya tanda. Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dan seterusnya, itu simbol namanya, nak. Ya, jadi punya simbol untuk masing-masing yang mereka buat. Sekian untuk pertemuan hari ini. Sebelum ibu tutup, nanti silakan kalian kerjakan tugas. Yang pertama, jelaskan apa itu pengertian apresiasi seni. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang ketiga, sebutkan jenis seni rupa terapan yang terdapat di lingkungan kalian. Berikut cara mengerjakannya. Yang kelima, carilah gambar-gambar yang temanya manusia dengan sesamanya, manusia dengan kegiatannya, manusia dengan alam benda. Nanti jawabannya silakan dikirim ke WA Ibu. Ibu akhiri sampai di sini. Sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.